Selamat malam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di acara Rumah Doa Keluarga. Malam ini kita bertemu kembali untuk saling mengasihi, saling mendoakan. Kita bertemu untuk saling menguatkan iman. Kita rindu untuk selalu mendengar mendengar firman Tuhan, suara Allah yang akan kita dengar lewat firman Tuhan. Biarlah kita mau sehati, kita mau sungguh-sungguh membuka hati datang kepada Tuhan, sehingga kita semua boleh menerima berkat. Puji Tuhan saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Tak jemu-jemu Tuhan, kami selalu merindukan hadirat-Mu. Kami selalu rindu datang kepadamu. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu bagi kami lewat firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, seluruh konsentrasi, fokus kami, pusat pujian kami hanya Engkau, pusat perhatian kami hanya Engkau, dan kami mau fokus untuk firman-Mu. Sucikan layakan kami semua, dan Tuhan, biarlah apa yang kami dapat dengar dapat alami lewat acara ini, itulah mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami pemulihan di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menyerahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Roh Kudus ambil alih Tuhan, pegang kendali Roh Kudus, pimpinlah dari awal sampai selesai dalam rencana-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh mendengar, boleh menikmati, boleh melihat mujizat-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan nyanyikan pujian kita, theme song kita adalah Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu agar kami menjadi rumah doa, agar tubuh kami benar-benar menjadi bait-Mu yang kudus, tempat Roh Allah berdiam, bertakhta di dalam hidup kami, dalam hati kami. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, agar semua keluargaku, semua orang-orang yang ada sekeliling melihat kehidupanku, bahwa Tuhan hidup di dalam hidupku. Banyak jiwa boleh melihat dan mereka memuliakan Tuhan. Katakan saudara, jadikan aku Tuhan rumah doamu.
Engkau. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Kami sembah, kami puji, kami hormati Engkau Tuhan. Kau hadir di sini oleh Roh Kudus. Engkaulah pusat penyembahan Bapa. Haleluya, 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 terpuji namamu, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta, kasih setiamu terus menuntun, kasih sayang memulihkan. Terpuji namamu, terpuji namamu. Saya Tuhan sanggup memulihkan kami, sanggup mengubahkan kami, sanggup menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpujilah namamu, terpuji namamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Kau ada di sini Tuhan. Terimalah pujian sembah kami, hanya kami bawa kepadamu, kami persembahkan hanya kepadamu. Pujian, hormat, syukur kami hanya bagimu, sembah kami hanya bagimu, Bapa dalam nama Yesus. Terpuji namamu, Allah kami, Allah yang maha kuasa yang menuntun hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Kami dipercayakan melayani semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh beroleh keselamatan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, jadikan tanah hati kami bagaikan tanah yang baik, sehingga benih-benih firman Tuhan adalah benih yang baik itu masuk dan tertanam di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan membaca firman Tuhan karena kita masih dalam tema rencana abadi Allah. Semua dimulai dari rencana Allah, saudara. Allah yang merencanakan, menciptakan, membentuk manusia, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang sudah membentuk manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden, tapi akhirnya manusia diusir dari Taman Eden karena apa? Karena tidak menurut perintah Tuhan. Kita sudah dengar kemarin bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat kita dengar kemarin itu adalah, pada saat kamu makan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17, pada saat kamu makan buahnya, pada hari itu pastilah engkau mati, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan benar saudara, dia putus hubungan dengan Tuhan, dia diusir dari Taman Eden dan dia keluar dari Taman Eden. Akhirnya, ya saudara-saudara, dosa merajalela akibat satu orang, yaitu Adam. Dosa menjadi semua orang menjadi berdosa. Ya, kita akan baca Alkitab kita. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, buka Alkitab, baca dalam Roma pasal 5 hal pembenaran. Kita baca ya, saya bacakan untuk saudara. Hasil pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1 mulai. Saudara, kita baca aja pasal 5 ini ayat 12 mulai, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang, yaitu Yesus ya saudara, maksudnya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang
beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin, yaitu Yesus ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah mengikuti pembacaan ini, yaitu Adam dan Kristus. Saudara, dikatakan bahwa oleh satu orang semua orang telah berdosa. Kemarin kita sudah membahas bahwa setelah manusia jatuh, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Allah bekerja lagi dalam minggu penebusan. Jadi di Alkitab kita mengenal ada dua zaman ya. Dua minggu. Yang pertama disebut minggu penciptaan. Yang kedua adalah minggu penebusan. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bekerja lagi 6 hari untuk berusaha menyelamatkan manusia. Itu disebut minggu penebusan. Jadi 6 hari lamanya Allah bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada hari ketujuh dia berhenti dari segala pekerjaannya. Dia memberkati hari yang ketujuh dan dia bekerja hanya 6 hari. Dan dalam minggu penebusan juga Allah bekerja 6 hari. Dan kita harus tahu bahwa di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Saudara, jadi 6 hari penebusan itu 6000 tahun di hadapan Allah. 6 hari, tapi bagi kita manusia 6000 tahun. Zaman Adam sampai Nuh itu 2000 tahun, disebut zaman Bapa. Dan dari zaman Abraham sampai pada zaman Yesus datang ke dunia ini disebut zaman anak. Itu juga 2000 tahun. Setelah Yesus naik ke surga sampai sekarang ada 2000 tahun zaman Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan, sekarang adalah zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja untuk membangun tubuh Kristus, membentuk gereja Tuhan. Tubuh Kristus menjadi pengantin Kristus yang akan menyambut kedatangan Tuhan, berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Saudara, dikatakan zaman Bapa 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Nah, Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah ada di ujung dari zaman akhir zaman ini, zaman Roh Kudus. Nanti 1000 tahun lagi masa perhentian, itu zaman yang disebut 1000 tahun damai. Nah, saudara, kita berada di zaman Roh Kudus, zaman pembentukan gereja, zaman keselamatan terbuka untuk semua orang. Seperti kita sudah baca tadi ya, kalau di Roma 6 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan upah dosa itu adalah maut, binasa, kebinasaan. Tapi Yesus sudah datang untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Dan kita sudah baca dalam Roma 5 tadi ayat 12 sampai 1 perikop ini ya, tentang Adam dan Kristus. Jadi saudara, di sini kita boleh melihat bahwa oleh karena dosa satu orang, semua orang telah berdosa. Kita melihat Adam yang pertama, yaitu Adam yang sudah
melanggar perintah Tuhan. Pertama, dosa masuk melalui Adam. Dosa membawa kematian, saudara. Karena upah dosa adalah maut. Adam yang kedua adalah Yesus. Di dalam Roma 5 tadi ya, Yesus datang ke dunia membawa hidup. Dan kedua, kita lihat ketidaktaatan satu orang, semua orang jatuh dalam dosa. Itu ketidaktaatan Adam yang pertama. Semua orang telah jatuh dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan saudara, Adam yang kedua yaitu Kristus, ketaatan satu orang, semua orang diselamatkan. Ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib, dia rela, dia taat kepada Bapa untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Dan itu telah membuat, oleh ketaatan satu orang, oleh ketaatan Yesus, semua orang yang percaya diselamatkan. Ya saudara. Kemudian yang ketiga, oleh satu orang maut berkuasa atas seluruh dan atas semua orang, oleh karena satu orang, oleh karena Adam yang pertama. Tapi Adam yang kedua ada, kita lihat yaitu Yesus, kasih karunia berkuasa oleh Yesus. Kasih karunia Allah berkuasa dalam kehidupan kita oleh Yesus, karena dia datang membawa kasih karunia Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan kita lihat yang keempat, pelanggaran satu orang, semua orang menjadi berdosa. Kita lihat Adam yang pertama telah melanggar perintah Tuhan dan semua orang menjadi berdosa. Kita lihat Adam yang kedua yaitu Kristus, pembenaran melalui Yesus, semua yang percaya dibenarkan. Jadi hasil pembenaran pada orang yang percaya pada Tuhan, oleh karena Yesus kita semua dibenarkan. Oleh karena Yesus, Adam yang kedua ini, semua yang percaya kepadanya dibenarkan. Kelima ya, saya hanya ambil 6 saja karena terlalu banyak kalau mau dibawa semua. Dan yang kelima kita lihat Adam yang pertama, penghakiman atas satu pelanggaran berakibat hukuman bagi semua orang. Nah, kasih karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Adam yang kedua membawa kasih karunia, yaitu Yesus. Atas banyak pelanggaran, dosa-dosa dari zaman dahulu kala, semuanya dibenarkan orang yang percaya kepada Tuhan. Dibenarkan akibat kita percaya kepada Tuhan. Karena pembenaran kita boleh dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Puji Tuhan saudara. Yang keenam kita lihat Adam, oleh karena Adam yang pertama dosa berkuasa dalam maut. Tapi Adam yang kedua yaitu Yesus, kasih karunia Yesus mengalahkan maut. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersuka cita karena kasih karunia Yesus sudah mengalahkan maut. Sudah mengalahkan maut sehingga itu dia bangkit. Kalau tidak dikalahkan maut, dia tidak mungkin bangkit. Tapi karena maut sudah kalah, dia bangkit. Dan dia bangkit menjadi pemenang. Saudara, sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur. Karena apa? Karena Allah menyediakan jalan keselamatan bagi kita yang harusnya harus menuju kepada kebinasaan oleh akibat pelanggaran satu orang yaitu Adam. Oleh sebab dosa satu orang itu Adam, kita semua menerima upah dosa yaitu maut, yaitu kebinasaan yang kekal. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Mengapa Allah mau menebus manusia? Padahal dalam firman Tuhan berkata, pada saat engkau makan buahnya, pastilah engkau mati. Firman ini tidak bisa dibatalkan. Jadi satu-satunya jalan Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal itu, atau dari kebinasaan, dari hukuman kekal, dari neraka yang disediakan setan. Untuk setan ya, Allah menyediakan neraka itu bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Dari zaman Nuh Allah menyelamatkan Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dari zaman Adam sampai Nuh, Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Dan Allah melihat karena kecenderungan manusia itu makin hari makin cenderung melakukan dosa, makin suka melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan pada masa itu, pada zaman Nuh, Allah melihat di seluruh muka bumi hanya satu yang berkenan kepada Tuhan, hanya satu yang berkenan di hati Allah. Itulah
Nuh. Nuh dikatakan Tuhan berkenan kepadanya dia, karena hanya dia yang melakukan kebenaran di dalam kehidupan dia. Nah, dan kita tahu semua pada masa Nuh itu, pada zaman Nuh, Allah telah menghukum semua orang yang berdosa dengan air bah, dan hanya satu keluarga, yaitu Nuh dan keturunannya, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka yang selamat masuk dalam bahtera, dan binatang-binatang yang dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera, mereka lah yang selamat. Dan dari situlah manusia berkembang biak lagi memenuhi bumi ini. Tapi kecenderungan hati manusia tetap ada dalam dosa, karena belum tersedianya jalan keselamatan. Yesus pada waktu itu belum datang. Ya, Tuhan memilih di antara manusia siapakah yang mau mencari Tuhan, siapakah yang sungguh-sungguh mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia mendapati keturunan Abraham, yaitu keturunan Nuh, yaitu keturunan Sem, yaitu Abraham. Abraham Tuhan panggil supaya dia keluar dari tanahnya, keluar dari keluarganya, keluar dari bangsanya, keluar dari rumah bapaknya, pergi ke tempat yang akan dituju. Dan dia mengikuti, dia taat kepada Tuhan. Dia taat dan dia melakukan firman Tuhan. Dia mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan, rencana Allah untuk penyelamatan. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada Abraham, dan dia disebut Bapa orang beriman, karena dia pergi berjalan tidak tahu kemana. Tuhan bilang, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berjalan saja, nanti Tuhan yang tunjukkan tempatnya, dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal saudara-saudara, dia belum tahu kemana dia pergi. Dia hanya memandang kepada Tuhan yang sudah berfirman. Setelah waktu demi waktu berjalan, Abraham dipilih Tuhan. Abraham tetap melakukan firman Tuhan. Saatnya Tuhan menggenapi janji Tuhan bagi dia, memberikan anak yang tunggal, yaitu Ishak. Pada saat Tuhan sudah memberikan Ishak kepadanya, Allah masih menguji juga ketaatan Abraham. Dia menguji Abraham untuk membawa Ishak, mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Tapi lihat saudara, Abraham tetap taat. Dia membawa Ishak. Dan karena apa yang dia dalam pikirannya, dia sudah mendapatkannya kembali. Dia percaya, dia membawa Ishak, tapi dia sudah mendapatkan kembali. Bayangkan imannya saudara. Dia belum pergi membawa Ishak, dia sudah percaya bahwa dia sudah mendapatkan kembali Ishak. Dan puji Tuhan saudara, kita tahu sama-sama itu kisahnya. Abraham mempersembahkan Ishak, dan bukan Ishak lagi yang dipersembahkan, tapi anak domba yang Tuhan sudah sediakan untuk dipersembahkan. Itulah sebabnya di zaman Abraham sampai zaman Yesus dikatakan zaman anak, zaman dimulai dari Ishak dipersembahkan itu sampai kepada Yesus dipersembahkan di Bukit Golgota. Itu adalah zaman anak, di mana Tuhan memimpin umatnya seperti anak. Dia membawa bangsa Israel, dia melindungi bangsa Israel, karena bangsa Israel, karena kepada Abraham dia telah berjanji bahwa keturunanmu akan beroleh berkat. Dan Tuhan telah mempersiapkan bangsa ini, karena Tuhan berjanji melalui keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati, semua bangsa akan beroleh berkat. Itulah sebabnya kita ada sekarang melalui keturunan Abraham. Kita diberkati, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham. Dia satu-satunya Allah yang menjadi manusia lewat keturunan Abraham, yaitu anak dari Ishak dan Yakub. Yakub mempunyai anak 12 suku bangsa Israel ya saudara, dan ada suku Yehuda. Nah, kita tahu bahwa Yesus lahir dari keturunan suku Yehuda. Itulah sebabnya bangsa Israel ini Allah telah mempersiapkan mereka menjadi satu bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka pun keras tengkuk. Tapi Allah tetap membawa mereka. Allah tetap menegur dan mengembalikan mereka, memulihkan. Karena Allah mempunyai rencana yang indah untuk penyelamatan, yaitu melalui bangsa Israel. Allah akan
bangsa Israel akan menurunkan keturunan yang akan menjadi juru selamat, yaitu Yesus. Luar biasa rencana Allah, saudara. Dia memilih Nuh yang beribadah kepada Tuhan. Keturunan Nuh dia pilih, yaitu Abraham. Dan keturunan Abraham dia pilih untuk mengenapi janjinya, yaitu supaya Yesus lahir melalui keturunannya Abraham, yaitu dari keturunan Yehuda. Yesus lahir, anak Daud, disebut anak Daud dari keturunan Yehuda, karena Daud adalah keturunan Yehuda. Allah mempersiapkan bangsa ini, saudara-saudara, untuk menggenapi janji Tuhan, karena Tuhan sudah merencanakan keselamatan bukan saja bagi bangsa Israel, tapi Tuhan mau supaya seluruh dunia, seluruh umat manusia diselamatkan. Itulah sebabnya melalui keturunannya Allah telah mendatangkan juru selamat, yaitu Yesus yang dikandung oleh Maria, seorang perawan yang mengandung dengan benih Roh Kudus, dan bukan benih manusia tapi benih Allah, sehingga Yesus lahir 100% manusia tetapi dia 100% Allah, karena itu berasal dari benih Allah. Dan saudara, kita ada di zaman ini, di zaman Roh Kudus. Masih ada kesempatan bagi kita untuk membuka hati, untuk mempersiapkan hidup kita, hidup dalam kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan saat kita percaya Yesus. Kita pelihara, kita tetap menjaga keselamatan. Kita harus menjaga keselamatan dengan takut dan gentar, supaya kita akhirnya tidak terbuang kalau kita terus berjalan dalam rencana Allah. Saudara, mari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena firman Tuhan sudah disampaikan kepada Adam yang pertama, kalau kamu makan buah itu, engkau pasti mati. Dan bagaimana caranya supaya rencana Allah, rencana abadi Allah ini terus berjalan, yaitu Tuhan mau dari Taman Eden kita sampai ke Taman Firdaus di sorga, kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan selama kita ada di dunia ini, Tuhan mempersiapkan kita untuk kekekalan. Kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh mengiring Yesus, mengiring Dia. Kalau kita sudah percaya, sudah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Seperti di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Cuman satu saja ya saudara, percaya saja, maka kita diselamatkan. Kita kembali pada rencana Allah, rencana keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang tadinya dirusak oleh iblis, dipotong oleh iblis, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap menyediakan jalan keselamatan bagi kita, yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita telah diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Yesus. Kita memperoleh pembenaran oleh karena Yesus. Kita diselamatkan oleh ketaatan kepada Yesus, dan kita juga diminta oleh Tuhan taat dan setia seperti Yesus. Kasih karunia di dalam Yesus berkuasa atas hidup kita. Pembenaran dalam Yesus, yang percaya juga dibenarkan, kita ada pembenaran di dalam Yesus. Kehidupan kita yang tadinya sia-sia, tadinya tidak benar, berdosa, orang yang harusnya mati, binasa di dalam api neraka, diberi kesempatan untuk hidup oleh karena kasih karunia. Sebab itu saudara, Yesus telah mengalahkan maut. Kita percaya bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus, dan kita bangkit bersama Yesus. Kita mati, apa yang harus kita matikan dalam hidup kita adalah kedagingan. Kita mati bersama Yesus dan kita bangkit
bersama Yesus dengan roh dan berjalan dalam Roh Kudus, sehingga kita hidup dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat terus masuk pada rencana Allah itu, keselamatan yang kekal. Itulah rencana abadi Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sia-siakan. Sekarang di akhir zaman ini, masalah-masalah yang terjadi di akhir zaman sedang, nubuatan-nubuatan sedang digenapi. Begitu banyak masalah yang terjadi untuk penggenapan akan firman Tuhan, nubuatan dalam Alkitab. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kita telah hidup di akhir zaman, bahkan di ujung dari penghujung dari zaman ini. Kita ada di masa-masa yang terakhir. Kita boleh melihat kita ada dalam masa-masa yang sulit. Kita baru melewati masa pandemi. Kita sudah mengalami lagi bahwa ada waktu yang lalu masalah ekonomi, masalah kebutuhan hari-hari, minyak menjadi langka dan akhirnya naik. Dan sekarang barang-barang yang lain ikut naik dan akan naik lagi. Sungguh-sungguh kita berada di masa-masa yang sulit. Tapi kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang berserah kepada Tuhan, kita sudah mengalahkan dunia ini dengan iman. Karena kita adalah orang yang mau percaya kepada Yesus, orang yang mau berserah kepada Yesus, memberikan kehidupannya buat kita. Sedangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tidak ditahan oleh Bapa, melainkan dikaruniakannya kepada kita. Apatah lagi, masa tiada dikaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita mau percaya kepada Tuhan, apapun persoalan kita, apapun kebutuhan kita, Allah akan menyediakan, Allah akan mengaruniakan kepada kita bersama Yesus, di dalam Yesus. Sebab itu kita mau tinggal tetap di dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini, saudara. Kita akan nyanyi satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari saudara, kita bersyukur kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Dia mau berkorban bagi kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara, maukah kau bersyukur bahwa Yesus sudah datang berkorban untuk menyelamatkan kita? Maukah saudara selama hidup saudara hanya mau menyembah Tuhan, hanya mau menyembah Yesus? Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Bapa rela menyerahkan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak binasa. Anaknya datang, yaitu Yesus Kristus, mati, dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Tinggal kita mau percaya, keselamatan sudah disediakan bagi kita. Tinggal kita mau percaya, kita diselamatkan karena Dia telah mengerjakan yang di bumi surga. Mari saudara, semua yang mendengarkan dimanapun engkau berada, kalau pada saat ini ternyata engkau belum percaya kepada Yesus, buka hatimu, datang kepada Dia, minta Dia menjadi Tuhan Juru Selamatmu secara pribadi, dan biarlah Dia yang mengisi kehidupanmu dan hidupmu diselamatkan. Saudara yang sudah menerima Yesus dan mungkin engkau lebih sibuk dengan kesibukanmu sendiri sehingga kau menjadi dingin kasihmu kepada Tuhan, saat ini kembalilah, kembali datang kepada Tuhan, bersyukur karena kasih-Nya begitu besar menyelamatkan kita. Kita hanya bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu. Dia sendiri yang datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Saudara, buka hati bagi Tuhan. Beri Dia masuk, beri Dia memimpin kehidupanmu menuju pada keselamatan yang kekal yang telah disediakan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami beroleh selamat. Hanya melalui percaya Yesus kami diselamatkan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami diselamatkan oleh kasih karunia. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu. Saudara, saudara-saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Buka hati buat Tuhan. Percaya dan taat kepadanya. Taat dan atas perintah-perintahnya. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Dia telah taat kepada Bapa, datang ke dunia ini, rela menjadi manusia, bahkan rela menjadi hamba. Dia telah taat kepada Bapa sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau taat kepada Bapa. Yesus telah meninggalkan teladan yang baik bagi kita. Dia mau kita menjadi anak-anak yang taat kepada Bapa, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Dia. Dia berjanji Dia akan kembali menjemput kita dan membawa kita di tempat di mana Dia berada.
supaya kita selalu bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Karena rencana Allah tak akan pernah digagalkan oleh iblis sekalipun. Allah tetap ada jalan, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup, supaya kita diselamatkan, tidak binasa bersama iblis masuk ke neraka, tapi kita ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kita menerima hidup yang kekal bersama Yesus. Yesus sudah menang, mengalahkan maut. Kita juga harus menang dalam hidup ini. Kita harus menang dalam pergumulan hidup kita. Saudara, mari angkat tangan saudara yang ada dalam pergumulan, datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terulur, yang terangkat ke atas, memohon kekuatan dari Tuhan. Pegang tangan mereka, Roh Kudus, jamah mereka, beri kekuatan dalam menghadapi pergumulan, beri kemenangan dalam menghadapi peperangan, beri penghiburan mereka dalam menghadapi kedukaan mungkin Tuhan. Oh, beri jalan keluar bagi mereka, mungkin mereka dalam keadaan tertutup jalan, tidak tahu mencari jalan kemana. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan yang memberi mereka keselamatan, yang memberi mereka kemenangan, yang memberi mereka kekuatan, yang memberi mereka kebahagiaan dalam hidup ini. Karena mereka boleh mengalami janji Allah. Begitu Tuhan, kami mohon jamah Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus pegang tangan mereka, bawa terus umat-Mu dalam kebenaran, dalam rencana Allah yang indah, sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua ya Tuhan. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Engkau di awan yang permai pada saat Engkau datang kembali, karena Engkau terus memimpin kami oleh Roh Kudus yang menuntun kami masuk ke dalam rencana Allah yang indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur, kami boleh mendengar firman, kami boleh mengerti bahwa Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami, yang terindah dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Kami ada dalam rencana abadi Allah, itu rencana penyelamatan. Kami yakin Tuhan, semua orang yang mendengar, semua umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, Kau sudah sediakan tempat di dalam kerajaan Allah. Itu tempat yang kekal bagi kami semua, sehingga kami boleh hidup sampai selama-lamanya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus di tanah hati kami yang baik, sehingga dia bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Tahan hentinya kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami keluar dari berbagai krisis yang dihadapi. Tuhan, menolong bangsa kami keluar dari berbagai masalah yang dihadapi, supaya bangsa kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Kau berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, wakil dan semua menteri, berkati kepala-kepala daerah kami dan semua kepala pemerintahan yang ada sampai di daerah, dari kelurahan sampai di RT RW, supaya mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi hikmat dari Tuhan menjalankan tugas pengabdian mereka kepadamu, kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong TNI Polri kami yang berada di garis depan menjaga keamanan bangsa ini, dan kami percaya Tuhan mengawal bangsa kami ini, sehingga bangsa kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati tanah airnya, berkati udaranya Tuhan, berkati semua umat bangsa, yang suku-suku bangsa yang ada di bangsa kami Indonesia ini, supaya semua boleh mengerti rencana Allah dan hidup dalam rencana abadi Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja, terus membawa gereja menjadi terang di dalam dunia yang gelap dengan dosa ini, supaya gereja boleh menjadi sinar Tuhan, menyinari di tempat yang gelap. Mereka boleh melihat terang Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka yang sakit, tubuh yang sakit, apapun itu Tuhan, penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Engkau yang membentuk tubuh manusia. Engkau tahu memperbaiki, memulihkan, mengangkat semua
segala sakit penyakit dilenyapkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami ada kebebasan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan menceritakan keajaiban Tuhan, menjadi saksi yang heran bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang heran dan ajaib. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, kita terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, Maranatha. Tuhan datang, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Saudara, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat subscribe saudara, terima kasih buat like dan komen dan share yang saudara bagikan ke teman-teman, ke saudara-saudara, sehingga orang lain juga diberkati sebagaimana saudara diberkati malam ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, sampai ketemu lagi. Shalom.